beres konser, terus pengen ajak jalan-jalan Mingyu, Wonu, dan Vernon keliling Jakarta, MPV ini bisa jadi pilihan. Halo Alexers, kenalin gue Teguh dari Alex Mobil Cempaka Putih. Kali ini kita kembali ke segmen ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Di samping gue sekarang ada dulu mobil andalan Mazda nih, yang laris manis sekarang tapi discontinue. Kenapa? Yuk kita review Mazda Biante lebih lengkapnya di Alex Mobil Cempaka Putih bareng gue. Alexers, Mazda Biante ini awal masuk ke Indonesia tahun 2012, tapi discontinue di tahun 2018. Nah, Mazda Biante samping gue ini tahun 2014. Walaupun udah 10 tahun nih, tapi harganya nggak kalah dengan Alphard Gen 1. Dan secara model, nggak kalah menarik dibandingkan dengan Voxy dan Serena. Nah, tadi ngomong masalah harga nih, tadi kita compare nih. Mazda Biante 2014 ini, bolehlah kita samain dengan Alphard Gen 1 2004. Harganya masih 100 jutaan. Tapi, walaupun 100 jutaan, ini lebih menarik karena 10 tahun lebih muda dari Alphard tadi, ya kan? Oke, yuk kita mulai bahas eksteriornya dari Mazda Biante 2014 ini yang ada di Alex Mobil Cempaka Putih. Warna putih, kita lihat kondisi mulus, ya kan? Desainnya jelas, ikonik Jepang banget, MPV boxy. Nyaman, udah nggak perlu diragukan lagi. Bisa dibandingin lah dengan Alphard, Serena, Voxy. Kita lihat dari depan ya, kelihatan di sini ada grill chrome, lampu dengan HID. Di sini ada fog lamp ya, ada fog lamp. Nah, di sini dengan masih menggunakan ring 16. Nah, Alexers juga enak nih fiturnya. Pintu kanan kiri udah sliding elektrik, ya kan? Jadi kalau yang parkirannya sempit-sempit nih, mepet-mepet, bisa digeser aja pintunya. Gimana? Menarik nggak tuh dari Mazda Biante ini? Alexers, sekarang kita ngomongin mesinnya nih. Gimana sih mesinnya Mazda Biante 2014 ini? Mazda Biante ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc, artinya ini mesin ini udah mumpuni banget nih buat jalan jauh. Apalagi Alexers, sebentar lagi nih momen Ramadan, puasa, lebaran. Jadi cocok nih buat Alexers ngajak keluarga, mudik atau bepergian jauh liburan. Dan selain itu nih, transmisinya sudah menggunakan Skyactiv teknologi. Berbeda dengan CVT dan otomatis konvensional. Skyactiv ini bisa dibilang perpaduan antara CVT dan otomatis konvensional. Dan dilengkapi dengan kapasitas tangki 60 liter. Artinya mesinnya oke, kapasitas tangki juga banyak. Jadi Alexers nggak perlu khawatir ketika bepergian jauh karena kapasitas tangki aman, nggak perlu sering bolak-balik ke pom bensin. Alexers, sekarang gue akan bahas dari sisi belakang Mazda Biante ini. Ya kan tadi kita sebut ya, sini ada sensor belakang, dilengkapi 4 sensor mundur, sensor belakang. Nah, sekarang kita lihat bagasinya seperti apa. Kita buka dulu ya. Nah, ini jadi keunggulan Mazda Biante. Kabinnya lega, tempat duduknya lega. Di sini juga tempat bagasi buat naruh barang masih lega. Bisa kita perkirakan di sini bisa muat 3 koper medium lah di sini. Jadi Alexers nggak perlu khawatir, dan penempatan ban serep juga ada di bawah decknya sini berserta kelengkapan kunci roda dan toolset lainnya. Alexers, sekarang kita di interior baris kedua nih. Sekarang kita lihat nih ya. Secara entertainment di sini ada head unit di tengah. Jadi kalau Alexers bawa anak-anak nih senang banget nih ada entertainment tambahan sini, bisa nonton video, audio, musik ya kan. Ya buat orang tua pun masih bisa. Nah, sekarang kita lihat nih dari tempat duduknya udah pasti kabinnya lega banget ya. Dari legroomnya aja nih, kaki saya yang kakinya panjang, tinggi badan 178 cm, legroom juga masih jauh banget, ini masih jauh, legroom juga lega banget. Bisa dilihat ini joknya kulit dan masih orisinil. Bisa buat 3 orang, bisa buat 3 orang. Jadi kalau di total bisa buat muat 8 orang nih, 8 penumpang. Nah, di sini nih bisa selain lega nih kita juga bisa nih tidurin sampai full, ya kan? Sampai full sebelakang. Nanti ini headrestnya dibuka, itu bisa full tiduran kanan kirinya gitu. Nah, buat orang dewasa baris ke belakang menurut gue juga masih tergolong nyaman banget. Di sini juga masih ada sirkulasi AC, jadi nggak perlu khawatir nggak kebagian udara AC-nya, tetap adem. Di sini secara kaki legroomnya masih lega banget dengan tinggi gue 178 cm, jadi masih aman nih buat dipakai orang dewasa. 2 bahkan 3 orang masih masuk. Jadi bisa dibilang Mazda Biante ini sangat worth it secara performa dan kenyamanan untuk keluarga. Jadi
sangat disayangkan kalau Lexus tidak bisa memiliki Mazda Bianti ini dengan alasan kenyamanannya, tapi justru kenyamanan performanya enak banget, lega. Oke, sekarang kita akan coba impresi berkendara Mazda Bianti 2014 ini. Tadi udah kita sebut ya di awal tadi, secara interior, performa, kelegaan kabin. Di sini dashboardnya luas, kaca juga besar, jadi kita visual sebagai driver juga pandangannya bisa lebih terarah, lebih lega gitu kan. Tadi udah gue bilang ya, di sini ada airbag di posisi driver dan di posisi penumpang dengan banyak kompartemen. Sekarang, nah ini Mazda Bianti ini kondisi sekarang kilometer di kilometer 84.845. Jadi artinya selama 10 tahun secara average kilometer di 8 ribuan. Nah di sini juga kondisinya bisa dibilang seger ya mobilnya, karena pemakai sebelumnya kemungkinan apik dan rutin dalam merawat mobil ini. Jadi kita cobain yuk bagaimana secara performa kaki-kaki Matic-nya, kita cobain ya. Nah impresi awalnya Matic nggak ada delay dan nggak jeduk, tarikan juga masih enak banget untuk mesin 2000 cc. Jadi kalau Lexus bawa penumpang banyak, bawa keluarga, cocok banget nih. Perjalanan jauh artinya secara tenaga performanya mumpuni banget buat jalan jauh, penumpang banyak, kaki-kaki juga. Ini kita coba ini di jalan yang nggak rata, masih enak banget ini. Nah ini posisi kita coba dari netral ke mundur, Matic-nya juga nggak ada delay, nggak ada jeduk, masih enak banget. Dan sebaliknya dari netral ke posisi D juga aman, tarikannya juga enak banget nih buat jalan jauh, nyaman. Posisi driver juga duduknya asik lah pokoknya. Jadi cocok lah buat Lexus yang nanti butuh mobil buat liburan, buat mudik, karena udah mendekati lebaran. Oke, Lexus ini secara kaca depan nih, karena kacanya lebar ya, luas, secara visibilitas juga enak. Jadi ketika gua tadi coba ini jalan sempit, nggak perlu sampai buka kaca, karena pandangan juga udah dapet dari keuntungan dari si Mazda Bianti ini punya kaca yang besar. Nah, selain itu juga nih mobil kedap banget gitu, suara dari luar kendaraan juga sangat kecil lah yang kedengaran, jadi sangat kedap dibandingkan dengan, jadi boleh di-compare lah dibandingkan dengan Foxy atau Serena. Mazda Bianti jadi bisa jadi pilihan tepat buat Lexus nanti mendekati lebaran atau liburan pakai Mazda Bianti ini. So, Lexus gimana bahasan Mazda Bianti ini? Menarik kan? Dari segi harga dan tahun, jika dibandingkan dengan Alphard Gen 1 terlalu jauh, dan harga nggak terlalu jauh beda. Bandingkan dengan Foxy atau Serena, model dan desain, menang jauh Bianti. Bagaimana Lexus tertarik untuk memiliki Mazda Bianti ini buat nanti rencana pulang kampung, mudik lebaran? Nah, jika tertarik dengan Mazda Bianti ini, bisa datang langsung ke Oleh Mobil Cempaka Putih, bisa ketemu dengan saya, Teguh, atau klik link deskripsi di bawah. Oke, see you next video, bye!